lingkungan kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, boleh ya? Boleh. Pertama yang tadi dijelaskan keutamaan dalam bersedekah ya, urut-urutan. Memang tadi saya cari di literatur di buku. Kalau yang utama itu memang ada beberapa. Yang pertama, pada kerabat keluarga yang memusuhi kita. Yang pertama, terus ada juga kepada istri, keluarga, dan baru yang lain. Kalau yang kepada ulama itu keterangannya dari mana supaya saya bisa cari mungkin. Itu yang pertama. Terus kedua, di masyarakat ini kan kita dalam bermuamalah kadang beribadah juga kan kadang suka ada gesekan-gesekan atau apa ya. Saya mau bertanya, dalam beribadah di lingkungan itu kadang-kadang suka nggak pas. Terus ada yang mengatakan bahwa Islam itu asing dan akan kembali asing. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Ya. Baik, untuk sedekah kepada famili yang memusuhi kita atau apa, taruhlah memutus silaturahmi gitu ya. Jadi begini, itu ada dua pahala. Jadi usahakan Bapak-Bapak sekalian, pahala silaturahmi itu besar dan mendatangkan rezeki banyak. Kepada siapa silaturahmi? Yang pertama, itu ada tingkatan-tingkatan ya. Silaturahmi yang pertama adalah saudara kandung. Atau yang pertama ke orang tua kalau ada ya. Orang tua. Kalau orang tua nggak ada gimana? Ke saudaranya orang tua. Ketika kita ke Pak Lek, Bulik, Paman, Pak Dek, Sosok, Tante itu kita ngasih duit, maka niatkanlah begini. Ya Allah, aku ngasih ke Pak Lek, Om, Tante, Bulik ini, saudara bapak atau ibu, dan berilah pahala sedekah ini kepada orang tuaku yang sudah tiada. Maka ini mustajabah. Insya Allah Allah kasih pahala itu ke orang tua dan ke kita. Karena kita telah berbuat baik kepada birrul walidain. Ya, itu tingkatan yang pertama begitu. Kemudian berikutnya itu saudara yang agak jauh. Saudara agak jauh itu sepupu dan seterusnya itu. Maka usahakan seberat apapun untuk melakukan silaturahmi karena itu kewajiban. Di samping mendatangkan pahala, mendatangkan rezeki, mendatangkan kebaikan, keberkahan dan sosial banyak sekali. Nah, gimana kalau misalnya ada orang, ini masalah banyak ya, sering terjadi ya. Ada orang itu membenci kita. Biasanya masalah duit. Demi Allah, biasanya masalah duit. Maka kalau kita bisa memberikan sedekah kepada orang yang memusuhi kita dan itu famili kita, maka kita dapat dua jenis kebaikan. Yang pertama silaturahmi. Yang kedua, kita menguatkan atau bersedekah kepada orang yang memusuhi kita itu lebih baik daripada sedekah yang itu tadi yang biasa-biasa saja. Berarti kita mempererat itu tadi sesuatu. Artinya apa? Artinya kita pahala kesabaran ada, pahala silaturahmi ada, dan pahala sedekah. Jadi kalau kita bisa melakukan sedekah kepada orang yang membenci kita, berarti itu sudah luar biasa. Kalau kita misalnya bersedekah pada orang yang nggak ada masalah, itu mah gampang. Itu mah gampang. Apa dalilnya? Saya kasih contoh satu saja ya, karena sebenarnya banyak. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu pendiri madzhab Hambali. Itu pernah diprank tetangganya sampai 3 kali. Tahu diprank ya? Diprank itu dikerjain kan. Jadi Imam Ahmad itu pernah disuruh datang ke rumahnya. Ya Ahmad, datanglah ke rumah saya. Benar, disuruh datang aja. Tetangganya, apalagi tetangga itu wah, luar biasa wajib. Nah sampai di rumahnya tetangganya itu bagaimana? Nggak jadi Muhammad atau Ahmad, tapi kembali. Sampai kemudian itu sampai berulang 3 kali. Ya intinya tetangganya itu bikin Imam Ahmad itu jengkel, marah. Tapi ternyata Imam Ahmad nggak marah. Terus apa yang terjadi kemudian? Akhirnya karena merasa nggak berhasil bikin Imam Ahmad marah, ditanya Imam Ahmad, kamu kok nggak marah saya prank 3 kali? Terus kemudian apa jawaban Imam Ahmad? Gimana saya mau marah? Ketika kamu nyuruh saya datang ke rumahmu karena keperluan sesuatu, ya saya datang karena Allah. Karena jadi kalau misalnya kita memberikan sedekah atau hadiah atau apapun kepada orang yang memusuhi kita, itu karena Allah saja.
Selesai sudah. Kalau semua itu karena Allah, jadi selesai sudah. Bahkan saya juga diuji kalau saya ngasih duit, karena ini kan orang biasa wajar lah. Ini saya dimintai tolong, ini juga cobaan tersendiri bagi saya. Ada teman saya yang menghina ini. Habis menghina minta tolong, ya sudahlah. Kalau bukan karena Allah sudah nggak kuat kita. Dia menghina kita karena suatu masalah. Habis menghina dia butuh bantuan karena menganggap kita punya duit. Ya alhamdulillah. Maka apa yang harus kita lakukan? Saya berdoa pada Allah supaya keikhlasan ini dijaga. Sebab kalau bukan karena Allah tentu akan sulit. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita kasih dan kita mohon pada Allah supaya tidak riya, tidak. Ini saya kasih contoh supaya bisa dilakukan dan itu boleh. Ketika ustaz atau mubalik atau kiai atau habaib atau guru menyampaikan contoh dengan harapan bisa ditiru oleh muridnya, itu adalah perkara yang dibolehkan. Asalkan gurunya itu bisa menjaga sifat riaknya supaya tidak riak. Yang kedua, yang pertama sudah selesai. Bukan dalil yang mengatakan bahwa sedekah yang utama itu pada para ulama. Yang dimaksudkan itu sedekah memberi bantuan itu. Oh, iya. Jangan menjustifikasi seperti di keyakinan lain bahwa jadi harus ada setoran gitu ke mohon maaf seperti itu. Khawatirnya gitu. Kan ada juga kan firqah kita yang seperti itu. Ya, ketika masuk harus bayar sekian-sekian, nah takutnya berpatokan pada seperti itu. Ya. Makanya kita mau mengetahui kalaupun ada dalilnya seperti itu, maaf. Iya, sebenarnya dalil khusus ini dalilnya banyak yang bisa diklik di bagian sedekah. Tapi saya ingin sebutkan pertama kitab Nasrul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yang kedua karangan Imam Asyuyuti bab tentang keulama itu para ulama bersepakat. Yang kedua memang benar. Memang firqah banyak sekali yang menjadikan ini sebagai alat. Nah, alat. Perlu saya sebutkan nggak ya? Karena saya tahu misalnya, saya tahu. Jadi ada firqah tertentu, lumayan banyak lah ya di sini, lumayan mayoritas lah ya. Tapi dia mengatakan harus ini pakai ini. Jadi ada itu di daerah saya, pusatnya gede banget, saya pernah kesana, saya tahu, makanya saya tahu. Jadi dia harus dipaksa sekitar 10-20% dari kaya, kalau enggak nanti diteror. Sampai pokoknya keluar dari jamaah dia diteror habis-habisan. Yang kedua, ada juga ini saya mau menyebutkan kaitan. Yang kedua lebih kejam lagi, pokoknya habis-habisan. Nah, yang ketiga saya sebutkan karena ini sudah populer. Ini di Indramayu atau Indramayu ini. Nah, Indramayu itu paksa. Kalau ini saya sebutkan karena semua sudah tahu. Kalau nanti kalau ingin bertanya tak tunjukkan ini mana-mana saja yang harus ini. Dan itu dijadikan alat untuk memperkaya bagi ustadznya. Itu benar. Jadi ini memang orang-orang yang jahat itu pakai dalil yang memang dalilnya itu benar adanya, tapi digunakan untuk ini. Nah, perkara itu gimana? Kalau kita tahu jangan diberikan. Tapi kalau kita nggak tahu berikan aja. Karena namanya nggak tahu. Saya pernah dimintai bantuan. Saya nggak tahu waktu itu. Kita kasih. Ternyata setelah ada berita menyampaikan ke kita bahwa itu adalah perbuatan orang jahat untuk menggunakan segala cara, akhirnya kita stop. Terus apakah diterima? Diterima. Udah lagi banyak. Jadi silakan baca atau buku atau beli buku yang kaitan dengan sedekah. Dan itu banyak. Dulu ada sahabat namanya, kalau Utsman bin Affan terkenal banget ya sedekahnya itu nggak main-main. Saya kasih contoh satu saja ya. Al-Lais, Imam Al-Lais itu adalah gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik. Beliau itu ulama terkenal di Mesir, nanti dikit Al-Lais. Itu ulama terbesar di Mesir yang kekayaannya itu luar biasa banyak dan besar. Kemudian beliau itu sudah terkena risau zakat, tapi nggak pernah bayar zakat. Kenapa? Uangnya yang banyak itu diberikan ke Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah itu kaya raya. Kemudian dikasihkan Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Imam Malik itu kayanya luar biasa. Itu dapat duit dari gurunya yang lebih kaya dari itu. Sehingga apa? Sehingga dia nggak bayar zakat. Kenapa? Ya karena nisabnya udah kurang. Nisab itu batas untuk bayar zakat ya. Jadi misalnya sekian juta dia harus bayar ini. Itu oleh Imam Al-Lais itu dihabiskan uangnya untuk dikasihkan ke Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan imam-imam lain yang mereka itu muridnya. Jadi saya sebenarnya kalau berharap ya, kalau saya kaya raya tak kasih 100 karena itu
Imam Abu Hanifah itu ngasih ke murid-muridnya itu juga duit. Itu karena kaya. Abdullah bin Mubarak itu menghajikan. Kalau Imam Abu Hanifah kan ngasih duit. Abdullah bin Mubarak itu murid-muridnya itu setiap tahun 40 sampai 50 murid itu diajak naik haji. Saking kayanya, saking kaya. Tapi kan nggak setiap guru seperti itu. Ada guru miskin. Kalau miskin dikasih duit tuh. Kalau kaya ngasih. Jadi sebenarnya ini yang perkara yang sebenarnya orang udah pada tahu, tapi umat ini tidak tahu karena minimnya ilmu. Baik, yang kedua yang saya singkat, mungkin ada yang lain. Benar tadi. Jadi hadisnya begini, Ja'al Islamu gharibun. Ya, wasa'udu ila gharib. Ja'a itu telah datang Islam itu gharib itu aneh, asing. Wasa'udu ila gharib dan akan kembali menjadi asing lagi. Fatu balil global, maka beruntunglah orang yang asing tadi. Dulu di awal-awal Rasulullah dan para sahabat tidak berzina itu dianggap asing karena biasa orang berzina. Dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat orang tidak berjudi itu dianggap aneh. Tidak minum khamr itu dianggap aneh. Tidak menyembah berhala dianggap aneh. Aneh banget. Orang biasa minum khamr, menyembah berhala, berzina, terus segala macam korupsi, manipulasi. Persis sekarang ini. Sekarang ini Fatuba, sekarang ini kalau kita bicara Islam dianggap aneh. Coba saya pernah ke anggota dewan, ya, saya sampaikan tentang Islam dan syariat Islam, maka dianggap aneh, Pak. Jangan bawa agama di sini, ya karena saya gudangnya korupsi. Ya, mohon maaf ditantarkan. Nanti saya Pak Budinya. Ya, coba kalau saya pernah di Kedubes. Kalau kita bawa Islam tuh aneh, jangan bawa ke agama. Jadi kalau sekarang ini Islam itu hanya 0, mungkin 20%. Ketika sholat, ketika ngaji, ketika tarawih, ketika ini. Tapi selebihnya enggak. Bahkan lingkungan hidup aja orang nggak ngerti kalau itu ada dalam Islam. Ada dalam Islam. Ya. Saya kasih satu hadisnya, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi manusia. Ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya kita bisa menciptakan teknologi canggih yang untuk membersihkan polusi udara, air dan darat, itu kita masuk surga. Syaratnya harus iman, meskipun ibadah kita biasa-biasa saja, nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah haji, nggak pernah kita masuk surga, masuk cepat sekali. Kenapa? Kita menciptakan teknologi untuk kepentingan umat manusia. Khairun nas anfa'ul linnas. Makanya saya kasih ide, silakan jamaah kalau punya duit buat rumah janda. Rumah janda. Loh, saya nggak main-main karena saya tahu persis ini apa. Satu hari, Pak, coba nanti dicek ya, nggak percaya ya. Di Depok itu sekitar 300, di Jakarta sekian 250. Kali. Dan kita sering, para janda itu curhat ke kita, saya nggak bisa berbuat banyak. Misalnya nasihati, mau dikasih duit tiap hari juga bingung. Tanyakan Pak Ferguson. Ya, banyak sekali masalahnya. Jadi gitu ya. Jadi satu balik baik, maka beruntunglah orang-orang yang memegang Islam. Jadi sekarang ini Islam dianggap aneh. Kalau kita bicara tentang sistem ekonomi Islam, wah aneh. Ekonomi kok Islam. Politik Islam, wah aneh. Politik kok Islam. Politik kotor. Politik kotor itu ya dari barat. Kalau politik Islam, apa itu politik Islam? Kita kasih. Al-Ghoyah latu barikul wasito. Itu politik dalam Islam. Apa itu Al-Ghoyah? Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Al-Ghoyah latu barikul wasito. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Satu. Yang kedua, politik Islam. Politik Islam itu adalah ayat usulul umat dari yang berkhurijiyah, yakni memberikan pelayanan umat apakah yang kecil ataupun yang besar. Jadi kalau misalnya jamaah itu menerima tamu, kemudian diservis dengan teh, kopi, makanan, makan siang, pisang, buah-buahan, itu namanya politik riayah. Nah, orang nggak ngerti kan? Kalau misalnya ada orang tak tolong kita kasih, atau misalnya nggak punya duit ini, nggak punya ilmu ini, pertanyaan kasih, itu namanya politik. Apa politik dalam bahasa Arab? Siasah. Siasah itu akar katanya sasaya susu siasatan, siasatan. Sasaya susu itu artinya menggembala. Wakana Bani Israil tasusu al-anbiya ulama halakan nabi. Ya. Dahulu itu dalam hadis dikatakan dahulu kala orang yang mengurusi urusan umat itu adalah para nabi dan tidak akan ada nabi setelahku, kata Rasul. Jadi dikatakan roh Isa itu adalah pengembala. Jadi pemimpin itu adalah pengembala. Jadi pemimpin gimana? Enggak sekarang pemimpin kejar target. Ya sudah kacau banget.
Kalau dalam Islam, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan dimintai bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita punya anak 4, istri 1, maka akan ditanya oleh Allah, bagaimana kamu mendidik anak dan istrimu sejumlah yang kita punya. Kalau kita punya istri yang 3, sudah akan ditanya. Poligami itu berat sebenarnya. Berat. Kalau nggak punya ilmu itu saya kasihan. Kenapa? Enaknya saja, orang kelihatan enaknya saja, padahal beratnya itu tanggung. Boleh tapi berat. Kalau misalnya cuma dikasih duit, nggak dididik, itu nanti menjadi malapetaka di dunia. Mungkin enak di dunia, tapi tidak enak di akhirat. Karena ditanya, udah dididik agama nggak? Udah diajari ngaji nggak? Udah nutup aurat nggak? Udah begini-begini nggak? Semua ditanya, karena semua itu bilang Allah. Itulah ya. Ada lagi yang tanyakan? Baik, ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Dan sebelum ditutup, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri dengan doa, ingin saya sampaikan, saya menyarankan sangat kepada jamaah untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu agama, karena utamanya keutamaannya luar biasa. Yang kedua, kalau kita mengalami kebingungan itu wajar, jangankan Anda, jangankan saya. Imam Syafi'i pernah mengalami kebingungan yang luar biasa ketika proses mencari ilmu, dan seluruh ulama itu mengalami kebingungan. Jadi ulama saja bingung seperti kita, dan itu kebingungan itu menjadikan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena belum itu bagian dari proses menuju ketidakbingungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa qina min syururi anfusina.